senantiasa penuh firman dan Roh Kudus dalam hidup kita selama di dunia ini. Biarlah kita senantiasa penuh dengan firman Tuhan dan senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Bila tidak demikian, maka kita akan kehilangan tujuan, atau kita tidak mampu menghadapi semua tantangan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan memberi arahan kepada kita. Firman Tuhan memberi kita kekuatan setiap hari. Firman Tuhan juga mengajari kita dan mendidik kita. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Biarlah hati kita suka akan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Betapa dahsyat berkat bagi kita yang suka merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam khotbah di bukit menyuruh kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Mari kita membacanya dari Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Inilah yang harus kita ingat seumur hidup kita, khususnya di masa pandemi ini, yakni kita hidup dari sehari kepada hari berikutnya. Kita tidak khawatir akan hari esok, dan terutama kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Perkataan semuanya itu tentulah mencakup segala aspek kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Sejalan dengan firman Tuhan ini, ada firman Tuhan lainnya untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada, dan bukan perkara yang di bumi. Mari kita membaca Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kitalah yang memilih untuk memikirkan perkara yang di atas, walaupun kita masih hidup di bumi. Inilah yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Tentunya ini juga berarti bahwa kita mau menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Kristus untuk mengerjakan kehendak-Nya selama kita hidup di dunia ini. Jika demikian, maka Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, memimpin kita, menolong kita, memberkati kita, dan memberi kemenangan kepada kita. Sesungguhnya inilah kehendak Tuhan kepada manusia pada waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Tuhan menciptakan manusia pertama segambar dengan Dia, yang bersekutu selalu dengannya dan hidup bergantung kepadanya. Kemudian Tuhan memberikan firman-Nya dan mengatakan agar manusia itu mematuhi firman-Nya tersebut. Ternyata manusia pertama, yakni Adam dan Hawa,
memilih untuk jatuh ke dalam dosa oleh karena mereka tidak mematuhi firman-Nya. Sejak saat itu, semua manusia hidup dalam dosa dan lahir di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Namun kasih Tuhan tetap ingin menyelamatkan manusia dan memulihkannya kembali kepadanya. Tuhan tidak mau manusia dihukum dalam maut selamanya oleh karena dosanya. Karena itulah Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat dan penebus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya inilah yang diberi hak menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan menyuruh supaya mereka bersungguh-sungguh hati mengikut Tuhan sepanjang hidupnya. Tuhan mau memulihkan mereka semakin hari semakin menjadi seperti Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan juga mau mencurahkan kuasa-Nya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap-Nya. Tuhan mau menjadikan mereka lebih daripada orang yang menang. Tuhan mau agar mereka tetap melekat kepadanya. Dengan perkataan lain, mereka tetap dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga hidup mereka bertumbuh dan berbuah. Mereka berbuah lebat bagi Tuhan, yakni mengeluarkan buah Roh Kudus yang dinyatakan dengan hidup mereka yang berubah. Dan juga buah pelayanan mereka yang merupakan jiwa-jiwa yang berhasil mereka injili dan mereka jadikan murid-murid Yesus. Inilah kehendak Tuhan bagi kita semua anak-anak-Nya. Marilah kita benar-benar melakukan kehendak-Nya itu. Tentunya akan ada tantangan, kesulitan, persoalan, halangan, godaan, tekanan untuk mundur atau menyerah. Oleh karena setiap manusia di bumi ini masih dapat digoda oleh setan ataupun oleh kehendak dagingnya. Tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai setiap anak-anak-Nya agar dia dapat hidup berkemenangan atas semua hal tersebut. Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita anak-anak-Nya yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus inilah yang menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 dan 26 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan telah memberikan Roh Kudus, dan Tuhan juga memberikan firman-Nya kepada kita. Firman-Nya adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17b berkata, Firman-Mu adalah kebenaran. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu hidup penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Itu berarti hidup kita selalu dalam kebenaran Tuhan. Dan itu juga berarti kita senantiasa percaya dan mematuhi firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk mematuhi firman Tuhan dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Berapa puluh tahun yang lalu, ketika belum ada kemajuan teknologi seperti sekarang ini, ada kisah mengenai seorang pemimpin perusahaan yang sedang mengunjungi suatu kota yang belum pernah didatanginya untuk urusan bisnisnya. Ia telah meminta untuk disediakan baginya sebuah mobil dengan supir dan peta kota yang baik untuk membawa dia ke tempat-tempat yang ingin ditujunya di kota itu. Sesampainya di sana, ia pun diberikan peta dan dipertemukan dengan supir dan mobil yang telah disediakan untuknya. Maka ia pun mulai memberi petunjuk kepada sang supir melalui peta yang dibacanya. Tetapi ternyata ia tidak juga menemukan jalan yang diinginkannya. Padahal menurutnya, ia telah mengarahkan supir itu seperti yang telah tertulis dalam peta. Tetapi kelihatannya mobil mereka telah salah jalan
Dan ia menjadi bingung dalam membaca peta itu. Ia tidak tahu pasti di mana mereka berada. Lalu supir itu pun berkata dengan sopan, "Bolehkah saya menolong Bapak?" Maka ia pun membolehkan supir itu untuk menolongnya. Mereka meneruskan perjalanan sampai kepada titik di mana ia kembali dapat membaca peta itu. Ia berkata kepada supir, "Sekarang ia telah dapat membaca peta itu. Jadi tidak perlu supir itu yang memimpin perjalanan. Ia mau agar ialah yang memimpin perjalanan itu. Jadi ia yang membaca peta itu untuk meneruskan perjalanan selanjutnya. Tetapi tak lama kemudian, ia gagal lagi dalam membaca peta tersebut. Ada tanda yang tidak ia mengerti dan ia menjadi bingung. Maka supir tersebut pun menolong dia kembali. Setelah beberapa kali demikian, ia bertanya kepada supir itu, "Mengapa kamu tahu bagaimana membaca peta ini dengan tepat?" Supir itu menjawab bahwa sebenarnya dialah yang membuat peta itu, sehingga ia tahu persis bagaimana menemukan tempat tujuannya. Dari kisah di atas kita mengerti bahwa hal yang paling baik adalah jika orang itu membiarkan sang supir memandu dia sesuai dengan peta tersebut, sehingga perjalanan mereka lancar mencapai tujuannya. Sebab sang supirlah yang membuat peta, maka ialah yang paling mengerti untuk membacanya. Ia jugalah yang paling tahu untuk membawa mobil itu ke tujuannya. Demikianlah sebenarnya bahwa Roh Kuduslah yang mengilhami semua firman Tuhan. Atau dengan kata lain, Roh Kuduslah yang membuat peta firman. Ini berarti Roh Kuduslah yang dapat menerangkan firman Tuhan kepada hati kita, sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan tersebut. Roh Kudus pula lah yang memimpin dan memampukan kita untuk mengerjakan firman Tuhan tersebut. Janganlah kita mencoba hidup tanpa Roh Kudus dan hanya bersandar kepada kekuatan dan pikiran kita sendiri saja. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan, hidup kekristenan bukan saja sulit untuk dihidupi, tetapi sebenarnya mustahil untuk dihidupi. Ketika orang-orang mendengar perkataannya ini, mereka menjadi sangat heran. Tetapi kemudian hamba Tuhan ini meneruskan perkataannya. Ia berkata, hidup kekristenan memang mustahil untuk dihidupi bila dihidupi dengan kekuatan manusiawi atau dengan kekuatan sendiri. Tetapi hidup kekristenan dapat dihidupi dengan menang, dengan kekuatan Roh Kudus. Izinkanlah Roh Kudus mengajari kita, memimpin kita, menguatkan kita, dan memampukan kita setiap hari. Ingatlah bahwa Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Dan ingatlah bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Seperti ayat Matius 6 ayat 33 tadi, kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Biarlah setiap hari kita selalu mencari kebenaran Tuhan dan mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi marilah kita selalu penuh dengan firman dan selalu penuh dengan Roh Kudus. Maka tiap hari kita akan memiliki iman yang teguh. Betapapun gelombang kehidupan melanda kita, kita akan tetap mendeklarasikan perkataan iman serta melakukan tindakan iman sesuai firman Tuhan. Sebab kita tetap bersekutu dan memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa sekaliannya akan ditambahkan kepada kita. Oleh karena Tuhan sendiri yang selalu menyertai kita melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus-Nya. Amin dan amin.